Namanya masuk daftar penceramah radikal, Ustadz Abdul Somad bilang kalau salah pastikan hukumannya. Di antaranya ingin membentuk negara agama, ya, negara bangsa digantikan, Pancasila ditolak, ya, mengkafir-kafirkan orang lain. Kemudian menurut saya nggak bisa ibu-ibu tuh memanggil, misalnya ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah. Nah, ini yang harus kita ingatkan kepada masyarakat agar jangan terlalu jauh membaca dan meyakini materi-materi ceramah seperti itu. Dan bagi yang tidak tahu, ya perlu diingatkan, karena mencerahkan, menceramahkan itu mengajak orang, bukan mengejek orang, bukan mengejek pemerintah. Semaunya, atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Enggak. Hati-hati. Saya kira perlu kecerdasan untuk melihat masalah. Jangan memandang suatu masalah dengan mata yang rabun. Jadi ketika dibuatkan daftar itu, apakah resmi atau tidak, masyarakat ini mesti dicerdaskan dulu tentang hoax. Setiap hari kita diajak untuk memerangi hoax. Itu kita tidak ada masalah di situ. Pemberantasan terorisme, kemudian pasal 443A jelas pencegahan dengan deradikalisasi, dengan melalui kontra radikal, itu jelas sekali melakukan pencegahan. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita melihat penceramah tadi, kata Prof. Irfan, itu berita yang hoax, tapi itu meresahkan. Karena kemarin Presiden mengatakan hanya kata radikal, tidak teroris. Nah, karena itu dua diksi ini harus kita jelaskan. Kalau terorisme, lalu kemudian ini perlu diklarifikasi dulu, resmi atau tidak. Lalu kemudian dibuatlah hendaknya definisi apa dan siapa itu, apa definisi radikal, dan orang yang dimasukkan kategori radikal itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, ketika kategori politik dipakai untuk menilai kegiatan agama, pasti dia bermasalah. Itu mestinya kegiatan agama itu dinilai dengan kategori agama. Oleh karena itulah kemudian kalau nama UAS dan nama Felix Yeo dikategorikan masuk dalam kategori penceramah radikal, ya menurut saya wajar. Wajar menurut saya, walaupun Kementerian Agama belum mengeluarkan daftar nama itu. Tapi kalau mengacu pada kriteria yang disebutkan oleh BNPT, ya tentu saja dua orang ini masuk. Kalau tidak, itu bahayanya Pak Karni, bisa jadi iklan gratis. Masyarakat yang sebelumnya tidak kenal dengan Ustadz malah dicari, apalagi dikeluarkan sebelum Ramadan. Nah, itu nanti masuk jadwal puasa. Nah, jadi diharapkan supaya masyarakat berhati-hati, malah masyarakat mencari, akhirnya ketemu dan masyarakat tertarik karena pembicaraannya. Jadi radikal itu saya kira kalau orang mengajak ke masjid, ceramah, keadilan, itu tidak radikal. Radikal itu adalah bagi ibu-ibu sekarang, yang radikal itu kalau kesulitan mencari minyak dan tahu tempe, itu radikal. Nah, sekarang yang paling penting adalah memang ketegasan pemerintah. Ketegasan pemerintah di dalam menangani penceramah radikal ini. Tidak cukup hanya diumumkan ciri-cirinya, tidak cukup kita hanya diperintahkan untuk tidak mengundang mereka, para penceramah radikal. Nama Ustadz Abdul Somad menjadi perbincangan hangat beberapa hari ini, di mana hal ini karena
Ustadz Abdul Somad termasuk salah satu dari 180 penceramah yang diindikasi radikal. Selain itu, Ustadz kondang Indonesia lainnya yang juga masuk dalam daftar tersebut adalah Ustadz Felix Shaw, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Hanan Ataki, dan beberapa penceramah lainnya. Karena namanya ada dalam deretan penceramah yang dianggap radikal intoleran, Ustadz Abdul Somad pun angkat bicara. Dalam acara catatan demokrasi yang dipandu oleh Andromeda Mercury dan Maria Assegaf pada edisi 8 Maret 2022 dengan tema viral penceramah radikal, Ustadz Abdul Somad pun menyampaikan 3 poin sebagai bentuk respon terhadap daftar Ustadz penceramah radikal. Pertama, Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa perlunya memastikan apakah temuan daftar Ustadz ini termasuk hoax atau hak. Yang kedua yang disampaikan Ustadz Abdul Somad yaitu apabila seorang bersalah maka harus menunjukkan letak kesalahannya. Ketiga, Ustadz Abdul Somad menyebutkan bahwa masyarakat yang sakit biasanya lebih sensitif. Sebagai tambahan, baru-baru ini beredar di media sosial 180 nama Ustadz yang termasuk dalam kategori intoleran dan juga radikal, di mana nama Ustadz Abdul Somad dan juga Felix Shaw masuk dalam daftar tersebut. Tetapi sampai saat ini belum diketahui pasti siapa yang merilis daftar nama-nama tersebut.